Jadi NU itu ikut mendirikan rumah ya, dalam bahasanya rumah yang bernama Indonesia. NU ikut mendirikan. Maka kemudian NU ikut menjaga sampai sekarang. Sampai sekarang. Dalam perumusan Pancasila, NU juga melalui tokohnya Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Maskur itu terlibat di dalam perumusan dasar-dasar dari negara Indonesia karena tergabung dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang unik ya, ada yang unik dari NU itu. Dalam Muktamar tahun 1940 itu, ketika itu Indonesia masih dijajah Belanda. NU menggelar Muktamar ke-15 kalau tidak salah tahun 1940. Itu saja NU sudah membahas capres Indonesia, padahal belum ada Indonesia. Itu saya baca bukunya Pak Khairul Anam, Sejarah Pertumbuhan NU, itu unik ini. Belum ada Indonesia, tapi Muktamar NU sudah membahas capres Indonesia. Masya Allah. Ya. Kemudian di Quran itu digambarkan qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Quran menggambarkan Nabi itu ketika di Madinah menghadap Baitul Maqdis itu sebenarnya hatinya itu cenderung kembali ke Ka'bah. Maka Allah tahu itu kerinduan nabinya, maka kemudian ada perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saya merasa bersyukur, kemudian turut merasa bungah ya, bangga ada buku ini bisa sampai di pesantren Darul Ilmi. Alhamdulillah, moga-moga membawa barokah yang besar. Sekaligus ini untuk pemirsa, ini ada beberapa buku. Nah, ini nanti diperuntukkan untuk para pemirsa semuanya. Nanti kita akan masuk di channel YouTube. Siapa tahu buku ini rezeki panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengabdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tentang Nahdlatul Ulama atau NU seakan tiada pernah habis. Entah berapa buku yang diterbitkan, NU terus dikaji dari berbagai segi dan dimensinya. Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, tentu banyak sisi yang menarik untuk dikaji. Salah satu kajian menarik adalah tentang politik NU. Politik NU adalah politik yang berwawasan nasionalisme. Malam hari ini luar biasa, saya membawa buku judulnya Nasionalisme NU. Nasionalisme NU. Dan lebih luar biasa lagi karena pada malam hari ini hadir penulis buku Nasionalisme NU. Beliau adalah Bapak Zudi Setiawan. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak Yai. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang nasionalisme NU. Pak Zudi itu salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, di Unwahas atau Wahid Hasyim Semarang, dan masih banyak kegiatan-kegiatan beliau. Sekilas saya baca buku Nasionalisme NU, di sini ada biografi Pak Zudi itu. Konon katanya buku Nasionalisme NU ini judulnya tadinya enggak Nasionalisme NU ya. Jadi bisa diceritakan, Pak, monggo. Jadi buku ini Nasionalisme NU ini sebenarnya dulu skripsi saya di Undip, ya sudah agak lama, tapi seperti tadi kata Pak Kiai Amin, kajian NU itu tidak pernah namanya habis. Ya, dibahas kapanpun tetap aktual, tetap aktual. Jadi
apalagi soal nasionalisme ini kan kajian yang terus mendapatkan tempat dalam kajian-kajian politik di dunia, tidak hanya di Indonesia. Nah, dulu ini skripsi judulnya agak panjang, paradigma Nahdlatul Ulama dan seterusnya. Biasanya, saya sendiri malah udah lupa karena terlalu panjang. Biasanya tesis skripsi kan judulnya panjang-panjang gitu. Panjang. Kemudian saya punya semacam ide, sepertinya garis besarnya ya tentang nasionalisme NU. Kemudian saya tawarkan ke penerbit dengan judul nasionalisme NU. Tadinya ini skripsi, kemudian diterbitkan oleh Aneka Ilmu dan jadilah buku nasionalisme NU. Alhamdulillah setelah proses yang panjang. Nah, kenapa saya dulu ingin menulis tentang NU? Itu ada inspirasi sebenarnya dari Gus Dur. Jadi dulu almarhumlah Gus Dur itu pernah mengisi pengajian di Kudus, karena saya asli Kudus, pengajian haul Mbah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Itu yang mengisi Gus Dur. Waktu itu Gus Dur baru saja lengser, dilengserkan dari Presiden Republik Indonesia keempat. Saya hadir dan ribuan warga Nahdliyin memenuhi pesantren Mbah Asnawi. Waktu itu Gus Dur menyampaikan begini, kira-kira orang NU itu harus mulai menjadi subjek yang menulis. NU harus menulis. Harus menulis. Ya. NU tidak hanya ditulis, NU ditulis itu juga penting karena dulu Gus Dur cerita dalam masa yang agak panjang, ilmuwan Barat, sejarawan Barat, kemudian para sarjana Barat itu lebih banyak menulis organisasi modernis seperti Muhammadiyah dan lain-lain. NU tidak ditulis, tapi kemudian mereka mulai sadar dan menulis NU. Nah, Gus Dur kemudian sebaiknya kita orang NU itu juga perlu menulis, bukan hanya ditulis. Dengan begitu maka NU akan terus hidup ada di dalam peradaban manusia. Dan tulisan itu lebih abadi. Lebih abadi daripada. Itu menginspirasi saya kemudian, saya nanti pengen menulis NU. Ketika skripsi terus saya mengambil judul. Termasuk tesis dan doktornya nanti. Ya, termasuk tesis itu nasionalisme Kiai Asnawi. Gitu. Termasuk disertasi yang sedang saya tulis ini juga tidak jauh-jauh dari mudah-mudahan NU juga. Karena Pak Zudi ini asli Kudus berarti. Kulturnya kan memang kultur santri. Ini katanya di Kudus itu kalau Dzulhijjah tidak boleh nyembelih sapi. Kenapa sebabnya Pak? Tidak usah dijawab lah ini. Nanti melebar kemana-mana. Saya ingin sesuai buku itu bertanya sedikit tentang, mungkin Pak Zudi bisa menunjukkan bukti-bukti atau catatan sejarah tentang betapa NU Nahdlatul Ulama itu memang orang-orang yang nasionalis. Paling tidak tokoh-tokohnya, bahkan inti dari ajaran-ajarannya gitu. Ada sebuah jokes atau mungkin guyonan atau itu istilah analogi itu yang menyebutkan NU itu seperti organisasi semangka, buah semangka. Buah semangka itu kulit luarnya hijau, tapi dalamnya merah. Nah, itu untuk menunjukkan NU itu sangat nasionalis. Dalamnya merah, meskipun luarnya hijau. Nah, itu ada guyonan semacam itu. Nah, kenapa bisa demikian sampai muncul joke semacam itu? Karena memang NU dalam sejarahnya itu sangat nasionalis. Dalam arti kita ambil contoh mulai dari lambangnya saja. Ini menurut tafsir dari Mbah Maimun Zubair, lambang NU itu kan terdiri dari ada bintang 9, kemudian bola dunia, ada tali yang mengikat bumi, kemudian ada tulisan Nahdlatul Ulama. Nah, itu saja sangat nasionalis dari lambang NU. Itu disampaikan oleh Mbah Maimun. Penjelasannya bagaimana? Jadi lambang NU itu terdiri dari tulisan Nahdlatul Ulama. Itu kalau kita hitung jumlah huruf plus harokat itu ada 17. Kemudian tali yang mengikat bumi
itu tidak boleh terlalu erat, harus agak longgar. Agak longgar ya. Sehingga membentuk angka 8. Kemudian posisi bintang itu harus tepat penempatannya. 4 di bawah tulisan, kemudian 5 di atas tulisan. Jadi 4, 5, 17, 8, 45. Itu sudah nasionalis itu. Karena hari kelahiran Indonesia. NKRI. Dari lambang saja sudah nasionalis. Belum lagi yang lain misalnya ya. NU itu lahir tidak ujuk-ujuk. Tidak tiba-tiba lahir deklarasi berdiri NU, tidak. Jadi NU itu lahir dari beberapa embrio awal. Salah satu embrio yang menunjukkan sisi nasionalisme NU itu adanya organisasi Nahdlatul Wathon dan Subhanul Wathon, yang belakangan Mars Subhanul Wathon itu menjadi populer, menjadi dikenal publik ya karena Mbah Maimun. Yalal Wathon itu ya. Jadi ada Nahdlatul Wathon, itu kebangkitan tanah air, itu menunjukkan sisi nasionalisme NU. Kan ada tiga embrio, Nahdlatul Wathon, kemudian Nahdlatul Tujar, sisi ekonomi, kemudian Tasfirul Afkar, baru ingat. Dari sisi pemikiran, konsepsi pemikiran, ada organisasi Tasfirul Afkar, kemudian Nahdlatul Wathon untuk itu dari sisi kebangsaan, kemudian dari sisi ekonomi, penguatan ekonomi ada Nahdlatul Tujar. Itu 3 embrio, 3 eksponen itu menyatu menjadi Nahdlatul Ulama. Dan itu tidak kebetulan ya. Tidak kebetulan. Tidak otak-atik matuk gitu, termasuk lambang-lambang yang sangat bersejarah itu sudah dikonsep betul oleh sesepuh NU itu ya. Kemudian masih banyak lagi, misalnya peran NU di dalam mendirikan NKRI. Ada peran Kiai Wahid Hasyim, ada Kiai Maskur masuk di dalam anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi NU itu ikut mendirikan rumah ya, dalam bahasa saya rumah yang bernama Indonesia. NU ikut mendirikan. Maka kemudian NU ikut menjaga sampai sekarang. Dalam perumusan Pancasila, NU juga melalui tokohnya Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Maskur itu terlibat di dalam perumusan dasar-dasar dari negara Indonesia karena tergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang unik ya, ada yang unik dari NU itu. Dalam Muktamar tahun 1940 itu, ketika itu Indonesia masih dijajah Belanda. NU menggelar Muktamar ke-15 kalau tidak salah tahun 1940. Itu saja NU sudah membahas capres Indonesia, padahal belum ada Indonesia. Itu saya baca bukunya Pak Khairul Anam, Sejarah Pertumbuhan NU, itu unik ini. Belum ada Indonesia, tapi Muktamar NU sudah membahas capres Indonesia. Masya Allah. Ya. Mayoritas memilih Insinyur Soekarno. Pak Hatta hanya dapat 1 suara. Jadi tahun 40 itu kan unik. Seakan-akan memang para ulama ini ya memang sudah seperti punya feeling. Ya, punya feeling. Ini nanti ada negara baru yang bernama Indonesia, butuh pemimpin, kemudian sudah mempersiapkan. Dan salah satu komponennya mungkin NU yang terkuat gitu ya. Masya Allah. Ya. Jadi dan konon katanya Pak Karno itu, saya pernah baca itu dalam salah satu muktamar itu beliau hadir. Kemudian ketika beliau pidato itu mengatakan, apalagi saya diundang, kalaupun saya tidak diundang saya akan merangkak datang ke muktamar ini demi cinta saya kepada NU. Gitu. Bung Karno sangat cinta NU. Cinta NU. Dan itu terus pemimpin-pemimpin Indonesia kayaknya semua tidak bisa terlepas dari NU ya. Atau itu mungkin politis atau apa, yang jelas tetap harus dekat dengan yang namanya NU. Yang saya mau konon katanya buku ini juga sudah ada di tangan mantan presiden kita Pak Jokowi. Ya, terakhir saya sowan ke Pak Jokowi itu saya menghadiahi beliau buku ini, Nasionalisme NU. Pak Jokowi juga seneng. Semoga beliau membaca buku ini. Karena akhir-akhir ini kan mungkin ini agak melenceng sedikit.
untuk refreshing aja. Pak Jokowi kan sedang dilanda apa ya kayak berita-berita yang sudah nasional lah, sudah berita umum bahwa soal ijazahnya dipermasalahkan. Itu bagaimana? Kalau saya pribadi melihat itu sebagai bagian dari dinamika politik. Politik itu kan intinya kekuasaan. Biasa itu kekuasaan, dan itu bukan hanya bersifat lokal, regional, nasional, bahkan global. Jadi yang saya khawatirkan ini adalah upaya untuk memperkeruh situasi di Indonesia. Gaduh, negara yang gaduh konflik itu kan negara yang tidak baik. Itu akan lebih mudah dikuasai oleh pihak lain. Makanya kesatuan atau kedamaian itu penting bagi suatu negara untuk menjamin arah tujuan negara ini. Kalau kita kan sering mendengar Indonesia mau menuju Indonesia emas tahun 2045. Kalau gaduh terus tidak akan terwujud. Menarik, saya membaca buku ini di halaman 235 tentang menolak formalisasi syariat Islam, betul. Jadi NU itu menolak syariat Islam diformalkan, begitu maksudnya ya. Termasuk mungkin dulu ada khilafah dan lain-lain itu. Pripun? Jadi bagi NU itu kan syariat Islam dijalankan, setiap umat Islam wajib menjalankan syariat Islam. Tetapi NU tidak setuju ketika harus diformalkan dalam bentuk negara Islam. Itu yang dulu diperjuangkan beberapa kali ketika awal merdeka. Ada 7 kata itu ketika perumusan Pancasila yang awal, kan sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada 7 kata ini. Itu yang kemudian dihapus. Penghapusan itu juga sepersetujuan dari tokoh-tokoh NU termasuk Kiai Wahid Hasyim demi terciptanya persatuan bangsa. Kenapa demikian? Karena itu kan tanggal 17 Agustus proklamasi, kemudian 18 Agustus 1945 itu kan agendanya sidang pengesahan konstitusi UUD 45. Menjelang itu Pak Hatta, saya baca buku biografinya Pak Hatta, Muhammad Hatta, judulnya Untuk Negeriku. Itu Pak Hatta didatangi kalangan Indonesia Timur yang menjadi anggota PPKI, tokoh-tokoh Indonesia Timur yang mereka non-Muslim begitu, mereka tidak setuju dengan kalimat 7 kata tadi, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena kalau itu nanti disahkan, itu menjadi legitimasi bahwa Indonesia negara Islam, negara agama. Sementara mereka bukan Islam. Mereka akan merasa terdiskriminasi. Mereka tidak setuju dan mengancam kalau besok disahkan itu, maka kami akan berpisah dari NKRI. Nah, perpecahan itu yang dikhawatirkan oleh Pak Hatta. Kemudian Pak Hatta mengumpulkan tokoh-tokoh Islam. Ada Kiai Wahid Hasyim dari NU, ada Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, kemudian Tengku Muhammad Hasan dari Aceh. Ada tokoh-tokoh Islam dikumpulkan, dirembuk, dimusyawarahkan bagaimana kalau besok 7 kata itu dihapus, istilahnya demi persatuan bangsa. Singkat cerita, tokoh-tokoh Islam kita ini merelakan, ya sudah dihapus. Makanya di tanggal 18 Agustus kemudian 7 kata dihapus. Itu pun saya menemukan dasar dari beberapa buku, termasuk bukunya Kiai Pak Khairul Anam itu, ada landasan atau dasar kenapa NU melalui tokohnya menerima penghapusan 7 kata itu, karena dulu Nabi Muhammad juga pernah menerima penghapusan 7 kata dalam perjanjian Hudaybiyah, kalau tidak salah. Jadi ada landasannya. Jadi begitu. Demi persatuan, demi persatuan, dan itu semua memang demi nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air. Di tarikh Nabi itu diceritakan
Nabi Muhammad itu dimanapun beliau berada, beliau selalu nasionalisme, artinya cinta kepada tanah airnya. Ketika beliau hidup di Mekah, beliau mati-matian membanggakan kota Mekah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, belum sampai di Madinah itu beliau sudah menangis, mengapa saya harus keluar dari kota yang saya cintai. Kemudian ketika beliau sudah sampai di Madinah, kiblat umat Islam pernah dipindah dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Kemudian di Quran itu digambarkan qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Al-Quran menggambarkan Nabi itu ketika di Madinah menghadap Baitul Maqdis itu sebenarnya hatinya itu cenderung kembali ke Ka'bah. Maka Allah tahu itu kerinduan nabinya, maka kemudian ada perintah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya Muhammad, hadapkan wajahmu sekarang ke Masjidil Haram. Dan itu terjadi ketika beliau sedang sholat. Ada yang mengatakan sholat duhur, ada yang mengatakan sholat asar. Ya, dalam sholat itu ada Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke Masjidil Haram. Maka masjid itu sampai sekarang dikenal Masjid Qiblatain. Masjid dua arah kiblat. Sekali lagi Nabi juga sudah mencontohkan betapa beliau itu juga nasionalisme. Maka memang ketika ada orang-orang yang tidak punya rasa nasionalisme itu sepertinya bukan bagian dari kajian Nabi Muhammad SAW. Seperti yang ditulis dengan dalam halaman 235 ini, maka benar kalau menolak tidak harus negara Islam, karena memang ini juga ada di dalam tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Bagi Mbah Hasyim itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di Islam baik di Quran, hadis itu tidak ada mengajarkan tentang konsep negara Islam. Konsep negara Islam tidak ada. Jadi sebenarnya sistem apapun bisa diberlakukan dalam masyarakat Islam. Yang penting itu sesuai, artinya lebih fleksibel. Makanya ketika memaksakan negara Islam tetapi kemudian pecah, maka yang diambil adalah negara Pancasila akhirnya. Yang itu yang penting adalah, kata Kiai Wahid Hasyim, yang penting bukan bentuk formalnya, yang penting ini persatuan bangsa diperkuat dulu. Yang penting agama Islam ini mendapatkan jaminan bahwa umat Islam bisa aman beribadah di negara Indonesia. Dan itu kan sudah masuk ke konstitusi. Dan Indonesia betul-betul aman ya. Betul-betul aman. Kita mau sholat aman ya. Pokoknya syariat Islam bisa kita jalankan dengan aman. Itu kan sudah nilai Islam sudah masuk ke negara. Nilai-nilainya bukan kulit luar atau formalnya. Termasuk agama-agama lain juga aman. Harusnya seperti itu. Jadi kita mengecam ya kalau ada kata-katanya jihad tetapi dia merusak tempat ibadah lain atau mengganggu, itu pasti bukan ajaran agama kita gitu. Masya Allah ya. Itu nasionalisme NU yang dari kurun waktu ke waktu terus menggelora. Sekarang Pak Yudi, kita perlu tahu apakah nasionalisme kita sekarang, orang-orang tua mungkin punya rasa nasionalisme yang besar karena jarak kita dengan perjuangan mungkin tidak terlalu lama, tidak terlalu jauh. Kita masih mendengar cerita orang-orang tua kita tentang perjuangannya, kita justru memprihatinkan, mengkhawatirkan anak-anak cucu kita yang kurun waktunya itu terlalu jauh. Bagaimana itu? Perlu kita tanamkan kepada mereka dengan cara apa mungkin? Jadi memang tantangan nasionalisme itu selalu ada, termasuk sampai hari ini. Tantangan dari dalam maupun luar, termasuk tadi tantangan rentang waktu. Kalau generasi Pak Yai Amin Al-Hafidh ini
dengan generasi sebelumnya itu kan dekat, tapi ya. generasi putra putri beliau nanti sudah agak jauh. Generasi Z, Gen Z ini kan sudah agak jauh, tidak terlalu mengenal kisah-kisah kepahlawanan. Makanya buku-buku sejarah ini penting untuk diajarkan di sekolah-sekolah, di pesantren terkait sejarah kebangsaan kita, perjuangan kemerdekaan yang diraih dengan penuh perjuangan yang tidak mudah, berdarah-darah juga. Itu juga perlu terus disampaikan, bisa melalui buku-buku, melalui media digital, internet, dan seterusnya. Kemudian bahwa kembali lagi ya, globalisasi ini juga memberikan dampak yang besar ya bagi kebangsaan kita, karena globalisasi itu seakan-akan jarak antar negara itu kan tidak ada. Internet itu kan sudah mengglobal, kita bisa mengakses kemanapun, jarak negara seakan tidak ada. Kemudian pandangan nasionalisme kemudian menjadi mulai pudar, itu yang dikhawatirkan. Makanya perlu diperkuat. Kalau di NU misalnya, yang saya amati, NU ini kan unik, punya tradisi-tradisi yang menurut saya nasionalis. Misalnya, karena saya asli Kudus, kalau di Kudus itu di kegiatan di musola, di masjid itu sebelum misalnya ada kegiatan pengajian atau rapat pengurus, itu selalu ada pembacaan syair selawat asnawiyah. Di dalamnya ada doa untuk Indonesia. Aman 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 di Indonesia raya aman. Amin 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 ya Rabbi Rabbal Alamin. Itu jadi ada itu upaya dari Mbah Asnawi yang merumuskan syair sholawat tadi, sholawat asnawiyah, supaya itu kemudian bisa terwarisi dan itu bisa masuk ke generasi setelahnya. Ditradisikan. Jadi mentradisikan nasionalisme dalam bentuk syairan begitu, kemudian mungkin dalam bentuk, kalau di lingkungan kita kan sudah ada misalnya peringatan Agustusan, 17 Agustus, ada lomba-lomba, itu juga bagian dari menanamkan nasionalisme pada anak-anak kita, pada generasi penerus. Upacara bendera itu juga sama. Makanya kalau ada sekolah-sekolah kok yang anti upacara bendera, itu sebenarnya mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan kenapa mereka melarang, dianggap syirik dan sebagainya, menghormat bendera, padahal itu adalah bagian dari upaya kita untuk menanamkan nasionalisme pada generasi penerus. Kalau tidak ada seperti itu mungkin putus itu ya. Putus. Termasuk lagu-lagu nasionalisme itu juga harus sering didendangkan. Ya, lagu-lagu kebangsaan dan lain sebagainya, jangan sampai putus. Atau termasuk ada yang unik, misalnya di desa-desa. Ini saya amati di desa-desa, termasuk desa saya di Desa Prambatan Kidul Kudus itu masih berlaku. Orang kalau mau membangun rumah, terutama ketika sudah sampai atap, ada tiang penyangga yang paling tinggi itu belandar, kalau orang Kudus menyebutnya belandar, diikat bendera merah putih. Itu menurut saya juga, ini apa ini maknanya? Berarti memang pencetusnya punya pikiran yang maju, visi yang maju untuk menanamkan nasionalisme itu ya, pada anak cucu. Oh, ada bendera Indonesia, diikat di tempat yang tertinggi, ada bendera Indonesia. Di desa selain bendera itu ada juga gabah itu. Ada gabah. Ada gabah. Tapi sekarang udah tidak ada itu gabah itu. Di kota, di perumahan itu nggak ada. Jarang. Digantung-gantung nggak ada. Nggak ada. Malah wongnya sudah gantung jadi. Jadi itu untuk menanamkan nasionalisme kepada masyarakat ya. Ada bubur merah putih itu juga kadang saya mikir, saya belum dapat narasumber atau informasi yang asal usul bubur merah putih, tapi itu kalau disambung-sambungkan otak-atik gatuk juga bisa. Kenapa harus bubur merah putih kalau ada acara? Kenapa tidak bubur kacang hijau atau bubur ayam itu? Kenapa merah putih gitu? Bubur atau apa? Merah putih bubur suro itu. Bubur abang putih.
Ya, orang-orang desa itu kalau ada selamatan atau apa itu Ada masih membuat bubur abang putih. Ya. Bisa jadi ya, Ya. untuk menanamkan Saya mikir kadang-kadang jangan-jangan ini juga ada hubungannya dengan nasionalisme. Gitu. itu. Nggih, bisa jadi. Masya Allah. Nah ini kita kan ada pondok anak itu. Ya. Itu anak-anak juga mungkin perlu ya, penting untuk ditanamkan nasionalisme kepada negerinya. Ya. Gimana Pak Judi? Ya. Jadi anak-anak juga perlu mendapatkan masukan-masukan. Termasuk santri-santri ya, maksudnya. santri-santri tadi ya, dari hal yang sederhana kita menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan pondok, lingkungan rumah, itu juga bagian dari cinta tanah air kita. Kita menjaga rumah kita. Kemudian yaitu pendidikan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan itu perlu tetap dipertahankan menjadi pendidikan wajib di sekolah-sekolah untuk kita anak-anak. Berpartisipasi lah, sekecil apapun, hanya untuk menanamkan nasionalisme itu, kecintaan kepada anak-anak. tanah airnya. Yeah. Itu saya teringat kisah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib itu, ketika beliau jalan-jalan di sebuah perkampungan, beliau melihat ada seorang kakek yang sudah sangat tua. Kakek itu menanam kelapa, terus ditanya sama Sayyidina Ali, kayak apa yang kau tanam? Kalau di sana kurma ya, kurma. Saya menanam kurma, atau di Indonesia kelapa. Kayak kamu tuh sudah begitu sepuh, sudah tua, kok nanamnya kok kurma atau kelapa. Padahal itu kan berbuahnya lama. Apa ndak ingin nanam yang cepat berbuah gitu. Kakak ini menjawab, bukankah kita sekarang ini makan kurma, makan kelapa, makan itu hasil dari tanaman kakek-kakek kita yang dulu. Kita yang menikmati. Saya kepingin saya yang menanam, nanti anak cucu saya yang menikmati. Gitu. Sehingga mendengar jawaban kakek ini, Khalifah Ali justru tergugah hatinya. Oh beginilah nasionalisme itu, mencintai tanah air, dan dia berbuat bukan untuk dirinya, tapi dia memikirkan anak generasi selanjutnya begitu. Jadi sangat luar biasa. Ya, mungkin ada penutup dari Pak Judi sebelum kita akhiri. Oke. Jadi tambahan sedikit, misalnya kita pakai kopiah ini, peci, pakai sarung, batik, itu juga bagian dari nasionalisme kita. Ini kan produk Indonesia. Produk Indonesia. Sarung juga produk Indonesia, batik produk Indonesia. Pada anak-anak kita juga kita perlu menanamkan kecintaan pada produk dalam negeri, gitu. Itu bagian dari nasionalisme juga. Nah, sebagai penutup, ya saya berterima kasih pada Pak Kiai Amin Al-Hafidh. Saya merasa bersyukur, kemudian turut merasa bungah ya, bangga ada buku ini bisa sampai di pesantren Darul Ilmi. Alhamdulillah. Moga-moga membawa barokah yang besar. Sekaligus ini untuk pemirsa, ini ada beberapa buku. Nah, ini nanti diperuntukkan untuk para pemirsa semuanya. Nanti kita akan masuk di channel YouTube. Silakan berkomentar atau memberikan tanggapan terhadap acara kita, terutama tema kita pada malam hari ini. Nanti siapa tahu buku ini rezeki panjenengan semuanya. Mungkin demikian yang dapat kita sajikan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Judi Setiawan. Di tengah kesibukannya beliau masih tetap menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.